الحمد لله الحمد لله رب العالمين والمنظم بقول لا إله إلا الله إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان bapak-bapak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah mengawali kajian kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelembutan kepada hati kita untuk selalu tunduk kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menempuh kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita yang tidak pernah ada batas. Sabar untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan dan sabar untuk senantiasa menjalankan ketaatan. Yang kedua, taruhlah salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada qudwah kita, uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amal ibadah kita tidak mampu berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat Rasulullah atas izin Allah yang menolong kita. Sebagaimana salah satu nama Rasul adalah Al-Hasyir, alladzi yakhshuru fi qadami. Yang di akhirat nanti manusia bersimpuh untuk mohon syafaat kepada Rasulullah SAW atas izin Allah. Rasulullah SAW mempunyai 5 nama. Yang pertama Ahmad, yang kedua Muhammad. Ahmad puji, Muhammad dipuji. Yang ketiga Al-Mahi, yang menutupi kesyirikan, mengajak manusia untuk bertauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah. Yang keempat Al-Hasyir, yang memberikan syafaat atas izin Allah. Ketika Allah menolong hambanya, maka Allah melalui perantara hambanya itu pula. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya juga melalui hambanya. Tidakkah kita kenal syariat ini melalui guru kita, orang-orang tua kita? Tidak pernah Allah membisikkan kepada telinga kita tentang syariat itu. Kita kenal Islam dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini juga melalui hamba-Nya. Kata Rasulullah, "Ad-dinu nasiha." Agama itu adalah nasihat. Agama itu jumlah. Agama itu menjamin manusia terselamat dunia dan akhirat. Bagaimana cara Allah memberikan nasihat? Ila kitab ini, melalui kitab. Bagaimana cara kita turun ila rasuli, melalui utusan? Tidak bisa Quran dibisikkan ke telinga kita langsung dari Allah kita. Kita kenal Quran, baca Quran dari orang tua kita sampai Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran. Ila imatil mu'min. Begitupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui hamba. Ketika berdoa, ya Allah, mudahkan aku dalam segala hal urusanku. Maka urusan itu terkadang dibantu oleh saudara kita, tetangga kita. Mintanya kepada Allah, yang mengeksekusi adalah melalui hamba. Ya Allah, limpahkan rezeki kepadaku, yang di atas turunkanlah, yang jauh dekatkan, yang sulit dekatkan, yang
di bumi keluarkanlah. Ketika minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak serta-merta Allah langsung menurunkan rezeki dari langit. Tidak serta-merta Allah mengeluarkan rezeki dari bumi, maka juga melalui perantara Allah. Tatkala kita minta kepada Allah, ya Allah turunkan rezeki ya Allah padaku, silahkan rukonya dibuka. Ketika minta kepada Allah, silakan grabnya dijalankan. Ketika minta kepada Allah, silakan kantornya dibuka. Ketika minta kepada Allah, silakan plat-plat namanya dibuka, iklan-iklannya dibuka. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi iklannya harus dibuka. Karena nanti Allah berikan rezeki melalui makhluk. Dengan iklan orang tahu produk kita, orang suka, orang beli, itu rezeki. Mintanya kepada Allah, nggak bisa turun langsung. Begitupun pertolongan syafaat di hari kiamat, di akhirat nanti melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berbondong-bondong pada Nabi Adam Alaihissalam disebut Abul Bashar. Ya Abul Bashar, tolong kami dari sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para manusia, tidak bisa memberikan pertolongan karena memang tidak ada legalitas memberikan syafaat kecuali Rasulullah Al-Khashir. Dalam riwayat Muslim disebut Al-Khashir, memberikan syafaat. Kata Adam alaihissalam, aku gak bisa. Aku dulu pernah berbuat salah, melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diusir dari surga. Maka manusia berbondong-bondong pada Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ibrahim angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat karena tidak ada legalitas kecuali Rasulullah SAW. Al-Hashir alladhi yahsyur fi badr, yang memberikan syafaat. Bersimpuh manusia di kaki Rasul untuk meminta syafaat atas izin Allah. Maka orang datang pada Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku kata Rasul masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Mereka yang tidak mau dibimbing oleh Quran hidupnya. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Mereka yang memperturunkan hawa nafsunya, lepas dari rel yang Allah telah tetapkan melalui Al-Quran sebagai jumlah. Cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berikan kecintaan keluarga kita kepada Rasulullah SAW. Lanjutkan hadis berikutnya, masih tentang jangan menyepelekan amalan walaupun itu kecil amalan betul. Karena boleh jadi dari yang kecil itu di situ letak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti amalan berwudu. Idza tawadda'a 'abdu al-muslim atau mukmin, ketika seorang hamba itu berwudu, musawwirnya syaratnya harus muslim. Sebab orang Nasrani diajarkan wudu, kira-kira bisa enggak? Diajarkan jadi Islam. Tapi kalau enggak Islam, enggak masuk. Walaupun bisa berwudu. Orang-orang yang tahu cerdas-cerdas, jangankan belajar wudu, orang bisa rekreasi keluar angkasa, apalagi cuma wudu. Tapi kalau nggak Islam, ini syaratnya barang saya berwudu, syaratnya Islam. Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berikrar tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, tunduk
Semua ketundukan kita dasarnya harus karena Allah. Tunduk kepada orang tua diperintah oleh Allah, maka sesungguhnya bukan karena orang tuanya, tapi perintah Allah. Tunduk kita kepada Pak RT bukan yang Pak RT-nya. Pak RT perintah kebaikan, kebaikan itu perintah oleh Allah. Maka harus tunduk kepada Pak RT. Ayo kerja bakti, ayolah kerja bakti kebaikan. Kebaikan disuruh oleh kita kan lihat Pak RT-nya. Jadi tunduk hanya kepada Allah. Aqimus shalah, Islam adalah aqimus shalah. Bukan orang Islam yang menjalankan sholat. Dan sholat itu menyelesaikan masalah seperti Rasulullah SAW. Ketika kronik masalahnya, maka dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia cintai wafat, tempat orang-orang sepuh sebagai tempat berlindung dari suku-suku yang menekannya juga wafat, diembargo, maka dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak masalah, 24 jam masalah kita full penuh. Maka dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mu'min. Di dalam satu sholat ada satu bacaan, Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasul katakan pintu-pintu langit terbuka dengan sebab doa itu. Maka doa itu disebut doa iftitah, doa pembuka. Maka orang sholat itu mi'raj, menembus ke langit kalau kita tahu. Seperti Rasulullah bermi'raj. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat merupakan satu pilar dari tiang agama yang kalau itu tidak ada, agama runtuh. Tidak hanya itu, Islam adalah antum zakat, tasum Ramadan, wa tahajjud baik, berhaji, berzakat, berpuasa. Kemudian mukmin. Barang siapa berwudu, syarat wudu orang itu iman. Bisa saja para dukun yang tidak beriman kepada Allah juga wudu, tapi bukan karena iman kepada Allah. Setan itu paling pintar. Kadang setan ngajarin kita baca Quran, tapi dianya nantang Allah. Ada pernah doa diajarin setan? Pernah dengar? Dalam satu riwayat, para sahabat menjaga Baitul Mal. Ketika sedang dijaga Baitul Mal itu, di sini ada Baitul Mal nggak sih? Ada. Tiba-tiba Baitul Mal diambil oleh seseorang. Bukan orang itu ditangkap. Ketika ketangkap, orang itu mengatakan dan alasan kalau ada ini itu. Lalu dilepas masalah. Ya Rasul, aku menangkap seorang pencuri Baitul Mal. Kemudian aku lepaskan dengan alasan ini dan itu. Kata Rasul, besok balik lagi. Benar, besok balik lagi. Ketangkap lagi, begitu juga alasan ini itu dilepas lagi. Betul ya Rasulullah, itu balik lagi. Kata Rasulullah, besok balik lagi. Balik lagi. Maka orang itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada aku tentang satu doa, satu amalan yang kalau kau baca aku gak akan datang. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ternyata orang yang menyerupai maling itu adalah syaitan mengajarkan satu doa ayat kursi yang sekarang kita baca. Syaitan itu pintar, dulu ribuan tahun jadi surga. Syaitan keluar
keluar dari bumi ini udah pernah masuk surga, kita belum pernah. Maka saya tak bisa mengajarkan apa saja, termasuk para dukun dan koleganya setan itu kadang ngomong Bismillah tapi ingkar kepada Allah. Caranya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu ada tanpa setara, Allah ada tanpa akhir, Allah ada tanpa tempat. Jangan katakan Allah di atas ingkring seperti burung bangau. Enggak, masa Allah ingkring di atas? Allah mana di atas? Secara yang di atas, apa yang di atas? Plafon, lampu. Allah tidak punya tempat, tidak punya arah. Allah ada, tidak punya arah dan tempat. Sebab arah itu punya makhluk, tempat punya makhluk. Allah ada sebelum bumi langit ada, sebelum arsy ada, Allah sudah ada. Kalau Allah bikin di arsy, sebelum arsy ada, terus Allahnya di mana duduknya? Bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Kata ada, Allah sudah ada. Beriman pada malaikat, kitab-kitab Allah, ketentuan baik dan buruk, dan pada hari kiamat. Yang semua iman itu harus hakul yakin, bukan ainul yakin. Iman itu hakul yakin. Sering saya katakan ini pada orang. Percaya sama Allah? Percaya. Tidak ada pernah lihat. Salah pertanyaannya. Sebab iman itu hakul, bukan ainul yakin. Di hati bersifat batiniyah. Kalau Islam bersifat zahiriyah. Sholat harus ada syarat rukunnya, tempatnya, waktu ditetapkan, itu sholat Islam. Kalau syahadat jangan sendirian, harus ada saksinya. Ahok syahadat sendirian, sah nggak Pak Islamnya? Yang enggak harus disaksikan. Begitu pun zakat zahiriyah. Kalau iman bersifat batiniyah, termasuk percaya dan hari kiamat. Salah satu sifat Rabb Allah yang menciptakan, yang memelihara, dan yang akan menghancurkan kiamat sa'ah. Rasul ditanya, ya Rasul, kapan kiamat itu datang? Mal mas'ul anha bi'alama as-sa'il. Yang engkau tanya aku juga nggak tahu. Dulu ada orang memprediksi kiamat tahun 2012. Sekarang 2000. Karena itu urusan iman yang hakul yakin, bukan ainul yakin, nggak bisa diprediksi. Termasuk kiamat sughra, kematian, juga nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa dikasih tahu juga, kalau dikasih tahu rusak. Orang mau mati dikasih tahu rusak jagat kan. Tempo. Dikasih tahu marbot kita nanti meninggal habis Idul Adha, potong sapi. Bisa makan nggak hari ini ya? Enggak. Hah? Ini haramtuhu ala nafsi. Aku haramkan berkenalan kepada hambaku, kata Allah. Tak mungkin Allah itu membebankan pikiran kepada marbot. Gara-gara dikasih tahu matinya habis potong hewan kurban, tinggal 2 minggu lagi. Sekarang bisa makan nggak kira-kira? Nggak bisa makan Pak. Kalau mati dikasih tahu, udah suruh nyapu malas, suruh makan malas, puasa aja terus, karena 2 minggu lah. Lah kalau jatuh temponya nggak cuma marbot, ribuan jutaan orang jatuh tempo, ribuan nggak kira-kira jaga. Produksi pada turun, itu diprediksi
karyawan Suzuki yang jatuh tempo habis itu ada 100 orang, dia pegang produksi, turun ya produksi, dia turun sih kolomnya terganggu itu orang 2000 lagi mau dikumpul, ngapain? Penting-pentingin amat bikin mobil gitu ya, mending sikir, rusak jadinya. Barang siapa berwujud dengan Islam harus aktualisasi. Kemudian iman dalam batinnya. Iman kepada kitab, batinnya harus iman. Di kitab ada cerita-cerita Nabi terdahulu harus iman. Ada kejadian-kejadian terdahulu yakini dan dibuktikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin. Ketika orang wudu dasarnya karena iman, Islam, wudunya bagus. Ketika dia membasuh tangan, buliran air yang turun dari tangan itu juga berguguran dosa-dosa tangan yang dilakukan. Dosa tangan banyaknya kira-kira. Banyak. Coba. Ini yang paling parah nih. Gadget. Ini dosa tangan. Luar biasa ini dosa tangan. Maka buliran air itu seperti yang naik ke situ membersihkan tangan dari dosa tangan yang tangan lakukan. Ketika berwudu, ma'a akhiri qadril ma'i, sampai akhir tetesan air itu dosa tangan berguguran, naqiyan minadz-dzunub, sampai bersih tangan dari dosa. Subhanallah, ini kalau orang tidak pernah tinggal wudu walaupun dia berhadas. Maka sering saya ceritakan kehebatan Bilal bin Rabah itu sampai dinyatakan masuk surga. Orangnya masih hidup gara-gara wudu. Orang yang masih hidup diisyaratkan oleh Rasul kalau Bilal sendalnya di dalam surga. Luar biasa sahabat. Maka Rasulullah SAW idza qasala rijlaihi kharaja kulli khati'atin masyatha. Ketika wudu membasuh kaki, maka dosa kaki yang menuju tempat maksiat itu berguguran. Ini kaki sering menuju maksiat. Kalau saya bawa pergi rumpi lagi jelek-jelekin RT-nya, semangat ini kakinya nih, nimbrung, dosa kaki namanya. Lagi nimbrung, lagi jelek-jelekin RW-nya, semangat ini kaki untuk nimbrung. Nah, ketika orang itu berwudu, berguguran, buliran air yang jatuh berbarengan dengan runtuhnya dosa kaki yang kaki lakukan sampai tetesan akhir. Hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai bersih kaki dari dosa. Kemudian berikutnya berkaitan dengan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sering saya sampaikan ini. Ala adullukum ala ma yamhullah, kata Rasul. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu ala atas suatu perbuatan, atas satu amal yang Allah, yang amal itu, dengan amal itu Allah menghapus al-khotoya, kesalahan. Rasulullah mau tunjukkan kepada satu amal yang dengan amal itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Tidak hanya itu, kata Rasulullah, yarfa'u bihi darajatin wa yarfa'u bihi dan Allah mengangkat ini dengan amal itu darajatin, beberapa derajat. Kalau Allah mengangkat derajat orang itu, pasti Allah ridho kepada orang itu. Kalau Allah ridho, kunci surga sudah didapat.
Sebab kunci surga itu salah satunya adalah ridha. Berapa rumahnya harganya? 1 miliar. Saya punya 1.000 duitnya. Boleh enggak? Adalah boleh. Ridho nih, ridho. Ikhlas, ikhlas. Dapat enggak Pak? Cuma 1.000. Rumah harga 1 miliar dengan 1.000 duit. Dapat? Dapat. Syaratnya yang punya rumah ridho. Sama masuk surga juga. Walaupun ibadahnya belepetan, sangat rukun sholat nggak ngerti, sangat takbiratul ihram nggak ngerti, udah terus lakukan. Hanya karena Allah, karena mencari ridha Allah bisa muncul masuk ini, kan gitu. Nah, Allah ridha masuk surga. Hanya dengan wudhu orang itu bisa masuk surga. Wudhu berapa jam wudhu? Paling berapa menit, tapi dapat surga yang seluas langit dan bumi. Kalau Allah itu nggak jadi masalah, walaupun dengan wudhu 5 detik, dapat setengah menit, dapat surga seluas langit dan bumi. Persisinya, bidadarinya 100. Dan kalau minum ini kelihatan airnya. Tuh. Yang kalau dipakai sekali enak, 2 kali enak, 3 kali enak, 4 kali enak terus. Semakin sering dipakai semakin enak. Kalau Bapak makan bakso di surga 1 mangkok enak, 2 mangkok enak, 5 mangkok enak, 50 mangkok enak terus. Makanan surga itu begitu. Kalau makanan dunia kan nggak begitu. 1 mangkok, 2 mangkok, ayo. 3 mangkok, ayo. Kalau 1 mangkok enak, 2 mangkok enak kan gitu. 3 mangkok belendek, 4 mangkok, ayo. Itu makanan dunia. Tapi surga enggak makanan. Itu hanya dengan berwudu karena Allah ridho. Kunci itu tadi dapat rumah harga 1 miliar hanya dengan 1.000. Kuncinya itu yang punya rumah. Coba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat mereka mengatakan bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Tunjukkan kepada aku amal apa. Kalau maka berkata Rasul, isbahul wudu, dalam kesempurnaan wudu kalian ini sempurnakan wudu. Wudu jangan terburu-buru. Harus tapis, kata orang tua itu. Tapis itu apa ya? Tartib, ya amanah. Jangan gini. Ini cikunya masih ini, tungkainya masih kering. Ketika sahabat lagi sholat, ingat Rasul suruh balik wudu lagi, dilihat tungkainya masih kering, balik lagi, nggak tapis, nggak sempurna. Dan dari wudu itulah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Manusia bercahaya mukanya dikenali oleh Allah dengan min atharil sebab wudu. Bercahaya. Dan salah satu reduksi maksiat adalah dengan berwudu. Yang mengkoridorkan orang yang marah juga dengan wudu. Kita marah udah wudu aja. Marah itu sifatnya syaitan. Syaitan itu identik dengan api. Api itu contohnya ke atas. Mulat kata orang. Maunya gitu. Itu marah. Maka cepat disiram dengan wudu. Isbahul wudu. Nah di sini kadang syariat itu kadang harus diterima dengan iman. Karena nggak bisa diterima dengan logika. Karena agama itu berbarengan, ada dalil akli, ada dalil nakli. Nggak harus dengan akal. Juga dalil harus dipikir dengan akal.
Tapi nggak boleh akal yang segala-galanya, karena akal yang segala-galanya rusak. Seperti orang ini, kenapa yang bunyi bawah yang dicuci muka? Orang Islam itu orang pendir. Orang apa tuh? Masa yang bunyi bawah yang dicuci depan, bukannya langsung di sini dicuci gitu kan? Gitu. Nah, ini kan nggak bisa diterima dengan akal. Karena ini sebagai Rasulullah, yang ikut Rasul kita. Rasul itu kalau bawahnya bunyi, rihum awwaihi, angin atau selain angin, maka dia berwudu ulang. Wudunya itu ininya nggak dibasuh, karena bukan syarat, bukan bagian yang harus dibasuh. Yang dibasuh adalah muka. Ini harus bukan dengan akal, dengan keimanan sebagai Rasulullah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melihat, mendengar kalau doa-doa salat itu nyampe kepada Rasul, kepada Allah, itu jangan diterima dengan akal. Mengirim doa sampai itu jangan diterima dengan akal. Masa doa nyampe, yang nyampe itu JNE. Terus apa lagi? Masa kirim pahala apa nyampe? Ya kalau dikirim mestinya paket C. Terus apa lagi? Tiki kan gitu. Ada orang begitu ngomong. Masa pahala nyampe? Enggak. Nyampe. Jangan diterima dengan akal. Masa ratalin doa Allah lebih hebat? Ratalin doa manusia bisa nyampe. Allah ke Amerika mana nyampe? Pesan apa nyampe? Ngomong apa nyampe? Gambarnya nyampe. Bahkan di TV itu nggak ada itunya, nggak ada apa, nggak perlu, kan nggak perlu tabung lagi pak. TV nggak perlu tabung, mobil nggak perlu ada supir. Nanti kan begitu, mobil jalan sendiri, udah kita tidur aja, ngerem sendiri, jalan sendiri, tinggal program aja. Manusia bisa. Pesawat kalau lus kontak balik lagi dia, kayak sapi pesawat. Sapi itu kan kalau pergi balik ke kandang sendiri kan? Ya nanti pesawat kayak gitu dirancang. Mobil kita nanti juga kayak gitu. Mobil pergi ke Google Map-nya kan, bukan balik lagi jauh dari garasi kita lagi tuh. Nah, sekarang orang perang aja nggak pakai orang, bawa apa itu? Bawa balistik, bawa rudal, bawa apa pesawat, nggak ada orangnya di dalam. Jalan sendiri, ngebom sendiri, balik. Mobil kita juga begitu, balik sendiri nanti. Dalam teknologi manusia, masa teknologi Allah lemah, pahala nggak nyampe. Mobil kita aja balik sendiri, berangkat sendiri. Ini program jalan sendiri, siapa kirimin? Kalau awas itu mobil mengirim barang, kurang lebih jam sekian nyampe, tungguin sana. Tiba-tiba gak ada yang nunggu, mobil balik lagi, ya bawa barang jonggrok lagi di garasi kita, gak ada orangnya di dalam. Nanti begitu maunya. Bisa manusia bikin, apalagi Allah yang mau bikin manusia. Masa doa gak nyampe, pahala gak? Ini harus diterima dengan iman. Jangan pada Allah Subhanahu wa taala. Isbahul wudu, hendaklah kau menyempurnakan wudu. Wudu syarat apa? Rukun wudu ada 6, batalnya ada 4. Harus tertib wudu. Tertib salah satu rukun. Orang apa harus tertib? Kalau nggak tertib ya nggak bisa. Masa kipas nggak tertib, masukinnya ya nggak bakal muter. Masa tutup dulu baru balik-balik belakangan, nggak bakalan nyala. Wudu nggak bakalan sah kalau cuci kaki dulu, nggak niat basuh muka.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala makarih, terlebih muncul ketika ada persoalan, sesuatu yang tidak kita sukai. Ada banyak hal-hal yang tidak kita sukai dalam hidup, maka perbanyak juga wudu. Karena manusia itu rangkaian daripada masalah. Dan masalah manusia bukan cuma di dunia. Seberat-berat masalah di dunia itu lebih ringan daripada di akhirat nanti. Maka salah besar orang kalau mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena hanya masalah di dunia. Padahal masalah di dunia itu sangat kecil, seperti tipisnya kulit bawang. Masih ada menanti kita masalah berikutnya. Dikirain orang hidup itu cuma di dunia doang. Harapannya kirain begitu kan itu, sehingga orang mengakhiri hidupnya. Masalah kita bukan hanya di dunia. Ketika dikubur innalillahi udah masalah baru di dalam kubur itu. Masalah bukan dalam kubur. Masalah ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nunggu sampai hari kiamat datang, dalam penantian menunggu itu penuh masalah. Ada yang dikebukin mulu di dalam kubur. Tuh kenapa dikebukin? Itu anakmu main judi terus, bapaknya dikebukin terus, disundutin mulu sama malaikat. Disundutin sama rokok sama ini, disundutin bahkan bara. Yang bara siksa Allah itu kalau diinjak otaknya mendidih. Gak percaya silahkan, percaya silahkan. Oh gak percaya ya udah. Kalau sundutin pada puntung rokok itu gak begitu panas. Ini baranya api neraka itu kalau diinjak ad-dimam, otaknya orang mendidih, betapa panas. Maka dunia itu rangkaian masalah. Ini masih ringan masalah. Dan tidak mungkin Allah yang badi'us samawati wal ardh mendesain makhluk langit dan bumi itu membuat masalah kok enggak klop dengan yang punya masalah. Pasti klop. Molnya itu udah pas. Apa yang jik mol itu udah pas. Yang masalahnya berat. Ya memang itu orang-orang gede masalahnya berat. Pejabat sama kita masalahnya banyakan mana kira-kira? Banyak pejabat. Orang miskin orang kaya masalahnya banyakan mana? Orang kaya. Ustaz orang awam masalahnya banyakan mana? Banyakan ustaz. Kan begitu. Ada kehidupan dalam kubur orang hidup. Di dalam kubur orang hidup. Ruhnya bisa merasakan siksa. Ruhnya bisa merasakan nikmat. Entah berapa miliar tahun nunggu sampai kiamat, sampai malaikat Israfil cuma ikut mati sampai kiamat. Dikirain masalah di dunia doang. Habis ada kiamat, orang diratakan semua, kemudian hidup lagi dari tulang belakang, masalah lagi dikumpulkan di padang mahsyar yang tidak ada satu helai benang pun orang menutupi dirinya dan orang tidak ada yang sadar. Tamara Blasungki, boro-boro. Enak dong ada yang bisa itu. Siapa itu? Artis-artis Angelina Jolie kan, Mara Maples, ada Maria Carey, zaman dulu kan bintang-bintang Hollywood. Enak dong, gak ada yang pakai baju, nggak terpikir ke situ, karena masalahnya banyak. Orang lagi banyak masalah itu depan ada kereta api nggak lihat, Pak, percaya nggak? Kereta api gede atau kecil itu bisa nggak lihat karena banyak masalah. Padahal masalah di dunia, padahal masalah di akhirat, sampai orang telanjang orang nggak sadar. Karena banyaknya masalah. Itu baru di malam mahsyar. Alam bisa ditimbang, alam bisa pertanyaan. Masih, ya Allah. Sekarang kita ini. Kalau mau ngeluh ya Allah nggak jadi curug lagi kita ini gitu ya. Kalau jadi curug enak kan nggak ada bertanggung jawab. Betul kan nggak boleh begitu. Jadi kalau mau
La tahzan, jangan putus asa. Jangan ngeluh. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah ada masalah. Wa kathratul khutbah ila masjid. Perbanyak kaki untuk datang ke masjid. Perbanyak terus. Kun min ahli masjid. Jadilah kita orang-orang ahli masjid. Jadilah kita orang selalu berjamaah. Ya Allah, betapa mulia. Tidak ada satu yang masih tahu kecuali kaki ini sering melangkah ke masjid. Betapa indah orang itu kalau keluar dari masjid, rasanya beda Pak. Bapak keluar dari masjid dari sholat berjamaah sama keluar dari main catur di pos ronda itu beda nggak rasanya? Beda. Apalagi kalah judi, dari meja judi keluar dari meja judi sama dari masjid beda nggak? Beda banget ya Allah. Enteng takfifan dari masjid. Penuh pengharapan, penuh kerendahan kepada Allah, tapi rasa optimis. Ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asarul khutbah bil masjid, berbanyaklah kita ke masjid. Selalu berazam berjanji, Allah kalau hari ini saya nggak bisa datang, besok zuhur nggak bisa subuh ya Allah, terasa asar nggak bisa ya Allah, ntar maghrib nggak bisa, ntar isya juga tersubuh ya nggak bisa juga, ntar hari Senin nggak bisa, ntar hari terus sampai hari Sabtu nggak bisa, ntar hari hari Minggu yang mana yang senggang? Ayo yang mana? Kan itu harus selalu punya azam. Bahkan Rasulullah SAW akan aku bakar rumah-rumah orang dekat masjid, nggak mau ke masjid, dibakar oleh Rasul. Tapi enggak, masa Rasul bakar rumah? Cemberut kali nggak pernah. Sama pembantu cemberut nggak pernah, apalagi bakar. Ini betapa pentingnya sholat di masjid, seolah-olah orang rumah di masjid mau dibakar, enggak dibakar. Sering saya sampaikan betapa pentingnya sholat di barisan depan, seolah-olah mau diundi. Betapa pentingnya sholat di barisan depan, seolah-olah mau diundi. Kalau orang pada tahu, kata Pak Haji pengumuman Ibu besok yang sholat di masjid Nurul Ikhwan dapat Pajero 1-1. Hari Minggu besok tanggal berapa? 2 berapa? 26 ya? Kata Pak Haji yang sholat di masjid barisan depan dapat Pajero tanggal 26. Depan isinya berapa ini? 22 mobil Pajero jongkrok di lapangan RW. Ini mobil siapa? Mobil hadiah. Barang siapa yang sholat di barisan heboh nggak kira-kira? Heboh Pajero, terpasang minimal bungkus beras 3 liter, minyak 1 liter aja heboh, apalagi Pajero Sport 27 parkir di lama-lama. Abang aja ada apaan? Sono bannernya dipasang gitu, di share. Barang siapa yang sholat di barisan depan dapat. Mungkin ini bapak-bapak gak pada pulang, nongkrong aja di depan. Full ini sampai hari ini ke barisan depan ada jokinya. Ntar anak yang paling gede saya tungguin. Nanti bapak-bapak mau makan, duduk juga gantinya. Kan gitu. Pas hari tanggal 26 besok, ribuan orang datang. Ribuan, coba Pak Haji. Bisa ribuan yang datang. Heboh di perumahan. 27 Pajero yang sholat di barisan pendapat itu. Ribut kan kira-kira itu nanti? Ribut. Caranya gimana? Ya diundi lah. Diundi. Kalau manusia tahu mulianya sholat di barisan depan, seolah-olah mau diundi. Ada berapa orang yang cuma 27 yang pada menyerang depan semua? Diundi. Karena kita nggak tahu, maka mau
monggo. Gaji minta yang gede, keutamaan minta nggak mau pada di depan. Apalagi di depannya orang tamu, di depan tamu, di depan. Sholatnya di belakang imam. Kita orang sininya malah sholatnya di belakang. Orang dari mana tahu sholatnya di depan, belakang imam. Imamnya salah, iya bertanggung jawab. Harus ke depan. Yang maju ke depan nggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tamu parah. Yang dosa siapa itu? Ya orang sininya. Kenapa nggak mau pada barisan depan? Anak-anak malah yang depan. Yang kalau kencing masih keluar lagi, belum tuntas, pada ngambil barisan. Jadi Pak Hajinya di belakang. Ya ke depan. Kalau manusia tahu akan diunting barisan depan. Syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Aktsarul khutbah bil masjid. Perbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa intidharus salat ba'da salat fadzalikum irbab. Menunggu salat setelah selesai waktu salat, ketahuilah hal itu termasuk jihad. Bapak menunggu salat setelah selesai itu irbab, termasuk jihad. Ya Allah, aku tidur dulu ya Allah. Aku tidur sholat isya sambil nunggu sholat subuh. Harus begitu terus dalam hati kita, dalam hidup selalu nunggu sholat. Saya tukang kambing ya Allah, selalu lihat jam, karena saya ngurusin kambing sambil nunggu sholat. Bapak kalau ke kandang kambing saya ada sarung, ada peci, karena saya nunggu sholat. Jadi kalau sudah iya udah cepet Allah, itu yang kita tunggu. Nanti kita ngurusin kambing sambil nunggu. Bapak di kantor sama, ada bapak kerja di kantor nunggu. Bapak ngomong cucu niatkan nunggu sholat juga. Saya ngomong cucu sambil nunggu. Ngempanin ayam, ngempanin mentok sambil nunggu sholat. Ketika datang waktu sholat cepat, itu kita tunggu. Orang yang seperti itu azamnya, pikirannya, maka ampun itu sholat itu dan Allah angkat derajat. Baik, semoga bermanfaat. Kurang berapa? 3 menit. Ada yang tanyakan? Gak ada orang nunggu sholat itu main catur, main catur yuk. Main catur nunggu sholat. Main remeh aja yang jepitan. Apa yang main remeh? Nunggu sholat ke jepitan ya. Terus sekali kita ngadu ayam ada, ambil nunggu sholat. Ada nggak begitu? Ada. Udah ngadu burung sambil nunggu sholat, nggak ada cerita. Nunggu sholat sambil nggak ada cerita. Maka minimal dengan menunggu itu terhindar dari maksiat. Ya. Coba mata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu itu ente tahu hidayah itu. Tahunya dari mana belum dapat hidayah. Tahu hidayah segala itu. Kalau ada orang begitu tuh, ya memang banyak di mana-mana. Ayo satu saya belum dapat hidayah. Ya itu kamu sudah ngerti, udah dapat itu. Ngerti hidayah. Kata kamu mau enggak kan gitu. Jangan mata Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada orang, tapi yang tidak ada taufiknya. Taufik itu kekuatan untuk melakukan taat, namanya taufik. Kalau petunjuk hidayah, kalau petunjuk, nah itu jangan jalan di situ. Udah ada petunjuknya nggak boleh jalan di situ, tapi dia jalan juga ke situ.
atau nggak mau jalan ke situ, tahu ngerti hidayah, tapi nggak mau mengerjakan, nggak ada kekuatan untuk melakukan taat, namanya taufik. Maka dia ngerti, cuma belum ada taufiknya, kekuatan untuk melakukan taat. Maka selalu kita berdoa, ya Allah, jangan Engkau cuma berikan sehat kepadaku, tapi berilah kekuatan untuk taat kepada. Yang lebih tepat itu dia belum ada kekuatan melakukan hidayah sudah ada. Taufik belum, kekuatan. Nah, kekuatan perlu dibangun, nggak boleh dibiarkan. Cara membangun kekuatan itu ya dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan orang-orang yang baik, kan gitu. Pinter menganalisa, oh iya, Masya Allah, itu kucing saya dikasihkan cuy menurut, ya kan gitu. Mas saya dikasih semua kok nggak nurut. Ya Allah, itu anjing dikasih tulang doang menurut, kok kita dikasih apa-apa yang nggak nurut. Harus apanya begitu Pak, agar taufik itu muncul. Kalau biasa-biasa aja ya udah selesai. Kalau butuh ngaji, baik cukup ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita pada malam hari ini. Semua bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala bagi saya dan shiratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.